Shalom saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Saya Alexia Gavino, mahasiswa teologi semester 5 di Institut Agama Kristen Negeri Palangkaraya. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Yeremia pasal yang ketiga ayat yang ke-13. Namun sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang penuh kasih, kami datang pada saat ini dengan hati yang rindu akan firman-Mu. Terima kasih karena Engkau Allah yang setia. Meskipun kami kadang tidak setia kepadamu, namun Tuhan, kasih dan penyertaan-Mu tiada berkesudahan di dalam kehidupan kami. Sekarang Tuhan, kami anak-anak-Mu ingin mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Tolong Kau urapi kami Tuhan, biarkan firman-Mu boleh menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Berfirmanlah maka kami siap mendengar. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, firman Tuhan kita pada hari ini diambil dari kitab Yeremia pasal yang ketiga ayat yang ke-12 di bawah judul perikop pertobatan kepada Tuhan. Pergilah menyerukan perkataan-perkataan ini ke utara. Katakanlah, kembalilah hai Israel, perempuan murtad. Demikianlah firman Tuhan, mukaku tidak akan muram terhadap kamu, sebab aku ini murah hati. Demikianlah firman Tuhan, tidak akan murka untuk selama-lamanya. Saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, khotbah kita pada hari ini saya beri tema pintu pengampunan tidak pernah tertutup. Pada masa itu Israel digambarkan sebagai perempuan murtad, keras kepala, menyembah berhala dan akhirnya dibuang ke Asyur. Sedangkan Yehuda berbeda lagi. Mereka kelihatan setia, masih rajin beribadah, tapi hanya di bibir saja. Karena hati mereka jauh dari Tuhan. Padahal mereka sudah melihat apa yang sudah menimpa Israel, tapi tetap mereka tidak bertobat. Tuhan memanggil Yeremia untuk menegur, bukan untuk membinasakan, melainkan untuk memanggil umatnya. Inilah kasih karunia Allah, bahwa pintu pengampunan tidak pernah tertutup. Saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, kalau kita lihat ke zaman sekarang, Yehuda itu seperti gambaran manusia modern. Kita masih ke gereja, masih menyebut Tuhan, masih menyembah Tuhan, tapi seringkali hati kita berpaling ke berhala-berhala. Mungkin berhala zaman sekarang bukan patung, bukan batu, bukan kayu, melainkan harta, jabatan, kesenangan, bahkan diri sendiri. Kita bisa jatuh pada iman yang hanya sekedar formalitas, pertobatan di bibir saja. Namun kabar baiknya, sama seperti Tuhan memanggil Yehuda, Ia juga terus memanggil kita. Di tengah kegagalan dan kelalaian kita, Allah tetap membuka pintu pengampunan. Oleh karena itu, saudara-saudari yang dikasihi di dalam Tuhan, ada 3 hal yang dapat kita renungkan melalui firman Tuhan pada hari ini. Yang pertama, kita dipanggil untuk menyadari ketidaksetiaan kita dan bertobat dengan hati yang tulus. Banyak orang rajin beribadah, tapi diam-diam mereka masih jauh dalam dosa, seperti suka menghakimi atau membicarakan orang lain.
itu adalah sebuah tanda bahwa pertobatan baru dimulai hanya di bibir saja. Yang kedua, kita diajak untuk kembali kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Seburuk apapun masa lalu kita, kasih karunia Tuhan selalu lebih besar daripada dosa kita. Contoh, Daud. Dia jatuh dalam dosa, tapi dia dipulihkan oleh Tuhan karena pertobatannya yang tulus. Dan yang terakhir, yang ketiga, jika kita sudah menerima pengampunan itu, maka kita juga dipanggil untuk mengampuni sesama. Kalau kita sudah menerima pengampunan besar dari Tuhan, maka kita juga dipanggil untuk mengampuni orang lain. Memang hal tersebut sangat sulit. Tapi saat kita ingat betapa besar kasih karunia yang kita terima, kita pasti akan dimampukan Tuhan untuk melakukan hal tersebut. Jadi saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, inti dari firman Tuhan pada hari ini, pengampunan adalah bukti kasih karunia Allah. Meskipun kita tidak setia, Tuhan tetap setia. Mari kita kembali kepadanya dengan hati yang penuh syukur, hidup dalam pengampunan dan kasih karunia. Amin untuk pemberitaan firman Tuhan pada hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Sungguh Bapa, kami bersyukur atas firman-Mu yang boleh kami dengarkan pada saat ini. Terima kasih Tuhan atas kasih dan penyertaan-Mu yang bisa kami rasakan hingga pada saat ini. Hingga kami boleh dimampukan Tuhan untuk mampu mengerti dan percaya. Kami boleh diyakinkan Tuhan bahwa pengampunan-Mu pasti selalu terbuka pada kami yang ingin bertobat. Mampukan kami Tuhan agar kami bisa memaafkan sesama kami. Hanya kepadamu kami berserah. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sekian pemberitaan firman Tuhan pada hari ini. Biarlah melalui firman-Nya kita selalu diingatkan bahwa pengampunan selalu terbuka bagi orang yang ingin bertobat. Tuhan Yesus memberkati. See you.